Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Oke, aku mau sharing lagi tentang soal latihan UKOM kesehatan lingkungan. Kali ini soalnya materinya campur-campur ya, beberapa dari requestan teman-teman. Nomor 1, ini aku dapat soal dari seorang temen yang tanya DM ke Instagramku. Langsung aja ya. Kasus, di suatu daerah, masyarakat pada umumnya menggunakan sumber air bersih dari sumur gali. Namun dilihat secara fisik, airnya jernih tetapi selalu meninggalkan noda kuning kecoklatan pada bak mandi atau wastafel. Setelah diperiksa di laboratorium, ternyata kadar besi atau Fe adalah 3,2 mg per liter dan mangan atau Mn 0,8 mg per liter. Fe dan Mn dalam air dapat diturunkan dengan cara oksidasi memakai oksigen, yaitu 0,14 mg per liter setiap miligram per liter Fe, 0,29 mg per liter setiap 1 mg per liter mangan, atau dengan klorin, yaitu 0,64 mg per liter setiap 1 mg per liter Fe, 1,29 mg per liter setiap 1 mg per liter mangan, atau dengan kalium permanganat, yaitu 1 mg per liter kalium permanganat dapat mengoksidasi Fe 1,06 mg per liter atau 0,52 mg per liter mangan. Agak panjang ya kasusnya dan harus jeli. Pertanyaan soal. Dilihat dari kondisi tersebut di atas, berapakah kalium permanganat yang harus ditambahkan untuk menghilangkan Fe dan Mn pada air sumur gali tersebut? Pilihan jawaban: A. 1,032 mg per liter, B. 2,048 mg per liter, C. 2,560 mg per liter, D. 3,080 mg per liter, atau E. 3,808 mg per liter. Silakan teman-teman coba hitung dulu ya. Jawabannya yaitu 4,558 mg per liter. Nah, jawaban ini nggak ada di pilihan jawaban antara A sampai E tadi. Gini, jadi pembahasannya gini ya. Nah, dari soal-soal tadi kita dapatkan 2 poin. Nah, poin-poin soalnya itu yang pertama, kadar besi atau Fe adalah 3,2 mg per liter dan mangan atau Mn itu 0,8 mg per liter. Nah, itu adalah kandungan Fe dan Mn dalam air yang mau diolah. Nah, itu poin pertamanya. Terus, poin kedua. Nah, itu Fe dan Mn bisa dioksidasi dengan kalium permanganat. Nah, 1 mg per liter kalium permanganat dapat mengoksidasi Fe sebanyak 1,06 mg per liter atau mangan itu sebanyak 0,52 mg per liter. Nah, kenapa poin keduanya itu cuman kalium permanganat? Karena di soal tadi yang ditanyakan itu adalah berapakah kalium permanganat yang harus ditambahkan untuk menghilangkan Fe dan Mn. Jadi kita fokus pada kalium permanganat aja di kasusnya itu. Jadi abaikan tentang oksidasi menggunakan oksigen ataupun menggunakan klorin yang angkanya banyak dan panjang tadi. Kita cukup fokus satu kalimat pada kalium permanganat gitu. Nah, kalau untuk cara menghitungnya, kalau aku gini. Kita pisah dulu. Pertama menghitung Fe, nanti menghitung Mn-nya nanti. Pertama kan Fe. Nah,
untuk Fe ini kita pakai perbandingan 1 mg per liter kalium permanganat itu kan dapat mengoksidasi 1,06 mg per liter Fe. Nah, jadi ini dibagi 1 mg per L kalium permanganat per 1,06 mg per L Fe itu ya, dibandingkan sama dengan berapa, tanda tanya itu maksudnya berapa banyak kalium permanganat yang dipertanyakan, per 3,2 mg per liter Fe. 3,2 mg per liter Fe itu adalah keseluruhan Fe yang dikandung pada air yang akan diolah. Nah, setelah dibandingkan kan tinggal dibolak-balik aja itu posisinya. Jadinya endingnya berapa banyak kalium permanganat yang dapat mengoksidasi Fe itu endingnya kan sama aja 3,2 dikalikan 1 yang atas itu, terus dibagi 1,06 mg per liter Fe. Nah, hasilnya kan 3,2 per 1,06. Nah, hasilnya 3,019 mg per liter. Oke, itu disimpan dulu. Terus sekarang kita hitung yang Mn atau mangan. Caranya sama. 1 mg per liter kalium permanganat itu dapat mengoksidasi mangan sebanyak 0,52 mg per liter. Nah, terus tinggal diperbandingkan aja sama berapa banyak kalium permanganat yang dibutuhkan per total jumlah mangan yang terkandung dalam air. Nah, kan 0,8 itu. Nah, tinggal dibolak-balik posisinya aja. Nah, hasilnya kan jadinya berapa banyak kalium permanganatnya, yaitu 0,8 kalikan 1 yang kiri atas, kan sama aja nih, 0,8. Terus per 0,52. Nah, hasilnya 1,539 mg per liter. Nah, itu simpen lagi. Terus kan kita udah dapat 2 angka nih. Nah, terus kita jumlahkan jumlah kalium permanganatnya, yaitu 3,019 ditambah 1,539. Hasilnya 4,558 mg per liter. Itu kalau kita mengerjakan sesuai dengan angkanya dan ketentuannya ya, kayak gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 itu soalnya masih sama kayak yang nomor 1 tadi, sengaja. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kok nggak ada jawabannya di ABC, di pilihannya kok nggak ada jawabannya yang nomor 1 tadi, kenapa? Nah, ini di nomor 2 ini ada satu kalimat soal yang aku ganti yang membuat nanti itu pilihan jawabannya itu ada yang sesuai. Nah, ini yang pada bagian kasus yang kalimat terakhir tuh yang dicetak miring itu. Nah, kan atau dengan kalium permanganat. Nah, 1,06 mg kalium permanganat dapat mengoksidasi 1 mg per liter Fe. 0,52 mg per liter kalium permanganat dapat mengoksidasi 1 mg per liter mangan. Nah, ketika kita cermati itu, maksud dari kalimat itu beda dengan yang nomor 1 tadi. Teman-teman bisa mencermati, baca ulang, itu maksudnya atau maknanya beda. Kalau yang nomor 1 tadi, itu kan bunyinya 1,06 mg per liter Fe itu dioksidasi oleh 1 mg per liter kalium permanganat. Tapi kalau yang nomor 2 ini, itu 1,06 mg per liter kalium permanganat dapat mengoksidasi 1 mg per liter Fe. Ini cuma kebalikan aja, dibalik
angkanya kalium permanganat sama angkanya Fe 1 dan 1,06-nya itu dibalik kayak gitu. Yang Mn atau mangan juga dibalik kayak gitu. Tapi itu mengandung makna yang berbeda. Jadi harus jeli dalam memahami soalnya. Nah, dengan pertanyaan soal yang sama, berapa kalium permanganat yang harus ditambahkan untuk menghilangkan Fe dan Mn pada air sumur gali tersebut. Nah, soalnya kan sama. Pilihan jawabannya masih sama seperti tadi. A sampai E pilihannya masih sama. Coba teman-teman hitung sendiri dengan soal yang maknanya beda. Jawabannya yaitu E, 3,808 mg per liter. Nah, itu kan ada di pilihan jawaban. Nah, pembahasannya gini. Kayak tadi caranya, kita dapat poin soalnya. Itu kadar besinya 3,2, terus mangannya 0,8. Terus yang dicetak miring untuk 1,06 kalium permanganat itu mengoksidasi 1 Fe, kemudian 0,52 kalium permanganat itu mengoksidasi 1 mg per liter mangan. Nah, kita bikin lagi caranya kayak tadi, kita hitung Fe dulu. Caranya kayak tadi, perbandingan. Cuman karena kan makna soalnya beda, jadi letak perbandingannya juga beda, yang nanti akan menghasilkan angka yang berbeda pula. Nah, kalau itu perbandingannya 1,06 kalium permanganat per 1 mg per liter Fe sama dengan berapa kalium permanganat per 3,2 mg per liter Fe. Nah, dibalik posisinya, kemudian jadinya 3,2 kali 1,06, hasilnya 3,392 mg per liter. Simpen. Terus sekarang kita hitung yang Mn. Nah, sama caranya, 0,52 per 1 kan, dibandingkan berapa kalium permanganat per 0,8. Terus balik-balikkan posisinya. Nah, jadinya kan 0,8 kali 0,52 dikalikan hasilnya 0,416 mg per liter. Dah kan, terus dijumlahkan, tinggal dijumlahkan kalium permanganatnya, dijumlahkan 3,392 tambah 0,416 sama dengan 3,808 mg per liter. Nah, itu kan ada di jawaban yang E gitu. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Kemarin ada yang request soal tentang debit ya. Kasus, sebuah pabrik menghasilkan air limbah sebanyak 10.000 liter. Air limbah tersebut dialirkan setiap pukul 7.30 sampai 18.00. Pertanyaan soal, berapa debit aliran air limbah tersebut? Pilihan jawaban A, 4,56 liter per detik, B, 5,56 liter per detik, C, 6,56 liter per detik, D, 7,56 liter per detik, atau E, 8,56 liter per detik. Nah, jawabannya yaitu B, 5,56 liter per detik. Pembahasannya, nah kita pakai rumus debit sama dengan volume per waktu, V per T, volume per waktu. Nah, volumenya itu kan ada 10.000 liter. Per waktunya berapa tuh? 30 menit. Kan 17.30 sampai 18.00 kan ada 30 menit. Nah, jadi kan per 30 menit. Kemudian konversikan satuannya. Di pilihan jawaban satuannya pakai liter sama detik. Oke, volumenya satuannya udah oke ya, 10.000 liter, udah sama-sama liter kayak di pilihan jawaban. Per waktunya kita harus ganti menjadi detik, 30 menit kan 1.800 detik. Nah, udah tinggal dihitung aja, 10.000
per 1800, jadinya 5,56 liter per detik kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ngitung apapun jangan lupa sesuaikan satuannya. Nanti endingnya di pilihan jawabannya itu satuannya mintanya apa dia meter kubik atau dia liter, kemudian atau waktunya tuh second atau waktunya tuh jam, hari, kayak gitu, menit. Nah kita harus sesuaikan gitu ya. Sekarang kita ke nomor 4. Ini materi tentang penyihatan udara. Kasus: sebuah ruangan memiliki kelembaban udara sebesar 80%, yang mana melebihi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu penggunaan bahan ramah lingkungan yang mampu mengabsorpsi zat air dalam udara di ruangan tersebut. Pertanyaan soal: bahan apakah yang dimaksud? Pilihan jawaban: A. Tanaman sansevieria, B. Batu apung, C. Batu hias, D. Karbon aktif, atau E. Pasir putih. Jawabannya yaitu D. Karbon aktif. Jadi karbon aktif itu memiliki sifat atau kemampuan mengabsorpsi atau menyerap zat air dalam udara kayak gitu. Nomor 5, nomor yang terakhir. Ini tentang materi vektor. Seorang sanitarian bertugas mengendalikan perkembangbiakan nyamuk vektor malaria fase dewasa di suatu permukiman penduduk. Pertanyaan soal: jenis aplikator apakah yang digunakan oleh sanitarian tersebut? Pilihan jawaban: A. Mist blower di perairan, B. Thermal fogging di ruangan, C. Spray can di area dinding, D. Sprayer di dedaunan, atau E. Cold fog di hutan. Jawabannya yaitu C. Spray can di area dinding. Nah, mengapa begitu? Nah, kita perlu ingat kan vektor malaria itu Anopheles. Anopheles fase dewasa. Anopheles fase dewasa itu memiliki kebiasaan dia hinggap di dinding, resting di dinding-dinding rumah. Nah, oleh karena itu area dinding rumah perlu disemprot menggunakan spray can kayak gitu supaya Anopheles tadi pada nggak mau nempel di dinding-dinding rumah di permukiman seperti itu. Oke teman-teman, sekian soal-soal dari aku pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Semoga manfaatnya menjadi jauh lebih luas lagi. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.